Sobat Monas, kembali lagi bersama saya Monita. Kali ini kita akan belajar tentang tinggi tambahan volume tabung dari soal PPAD tahun 2024-2025. Ini tahap 2 ya. PPAD itu cuman ada di Yogyakarta ya, by the way. Jadi dia nggak ada di tempat-tempat di daerah-daerah provinsi lain selain di DIY. Jadi ini PPAD itu singkatan dari pemantapan persiapan asesmen daerah ya, mirip-mirip kayak pengganti ujian nasional gitu ya. Jadi di sini nih soal nomor 30 ini salah satu soal yang menurut sebagian halayak ramai mengatakan susah, padahal apakah iya susah? Di sini diberikan dua tabung dengan dua keadaan ya. Di keadaan pertama itu cuma ada tabung berisi air, tingginya 50 cm. Kemudian diketahui juga di sini diameternya ya. Diameternya 30 cm. Terus ini juga sudah ada di gambarnya tingginya 50 cm. Nah, gimana sih kalau misalnya di dalam tabung itu akan diisi dengan bola-bola pejal. Bola-bola pejal itu bola-bola besi. Bola-bola yang memiliki berat, bukan bola yang mengapung ya guys ya. Jadi ini bolanya itu punya volume, ada isinya kayak gitu. Ini bolanya itu ada 4, diameternya 15 cm, dimasukkan ke dalam tabung. Ya, secara logika pasti ini akan menambah tinggi airnya karena tabungnya sama, kemudian ada air sebelumnya, diisi sama si bola-bola besi tadi, otomatis akan naik ketinggian airnya. Nah, gimana sih caranya nyari tinggi tambahan atau tinggi setelah diisi oleh bola-bola tadi? Yuk kita bahas bersama ya. Yang perlu kita tahu itu kalau misalnya mencari apa namanya mencari tinggi itu kan dari awalnya volume itu kita peroleh dari volume itu diperoleh dari apa ya guys ya? Yang inget enggak? Volume itu sama dengan ini rumus konsepnya ya. Rumus konsepnya itu pakai yang ketik-ketik aja biar jelas ya. Rumus konsepnya lo volume itu diperoleh dari luas alas dikali tinggi. Apapun bendanya ya, apapun bentuk bangunnya. Kalau bangunnya tabung ya berarti luas alasnya itu pi r kuadrat. Kalau bendanya itu berupa prisma segitiga berarti ya luas alasnya itu sama dengan panjang alas kali tinggi dibagi 2. Kalau bendanya itu berbentuk kubus ya berarti luas alasnya S kali S. Terus kalau misalnya bentuk bendanya atau wadahnya itu berupa apa itu namanya balok berarti ya luas alasnya bisa panjang kali lebar atau lebar kali tinggi ya menyesuaikan aja ya sama alasnya itu bentuknya apa. Terus tinggi ya tingginya ya tinggi. Oke gitu ya guys, ini adalah konsep konsep pokoknya yang perlu kita ketahui dasarnya dari sini. Nah berarti kalau kita mau mencari tingginya ya udah tinggal dibalik aja kan ya. Tinggi berarti kalau gitu tinggi itu sama dengan volume dibagi luas alas. Nah, sampai sini masih bingung? Enggak kan? Enggak dong. Berarti kalau kita mau mencari tinggi tambahan dari konsep-konsep yang sudah kita jabarkan tadi, tinggi tambahan, ini saya tulis gini aja ya, biar cepat. Tinggi tambahan itu sama dengan volume wadah volume wadah eh ngawur. Volume benda yang dicelupkan, maaf ya, volume benda yang dicelupkan dan dimasukkan, bukan dicelup doang ya, dimasukkan. Volume benda yang dimasukkan dibagi, nah ini baru luas alas wadah.
Luas alas wadah. Oke, sekarang kita lihat bendanya bentuknya apa, guys? Bendanya itu bentuknya adalah bola. Kalau mau mencari apa namanya volume bola itu rumusnya apa? Di sini aja ya. Volume bola itu rumusnya 4/3 pi R kali R kali R. Terus kalau mau mencari luas alas wadah, ini karena alasnya tabung, jadi wadahnya bentuknya lingkaran ya, bukan trapesium, bukan. Bukan juga juring, bukan. Bentuk alasnya ini adalah lingkaran, jadi kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya apa, teman-teman? Oke, pi kali R kali R. Oke, di sini kita bedakan ya, agar R-nya si bola dengan R-nya si wadah itu beda. Di sini R-nya lingkaran kita buat R besar tulisnya, biar tidak terbalik. Oke, jadi di sini kita langsung saja substitusikan ya. Substitusi itu mengganti. Kita ganti 4/3 pi R-nya. R-nya si siapa ini namanya bola. Kan benda yang dicelupkan bola. Berarti pakai R-nya si bola. R-nya si bola itu berarti kalau diameternya 15, R-nya sama dengan 7,5 cm. Berarti ini karena dia ada 4, kita kalikan 4 kali 4/3. Kemudian dikalikan berapa tadi jari-jarinya? 7,5 kali 7,5 kali 7,5. Nah, teman-teman sampai sini jangan dihitung dulu, please. Saya kalau menghitung yang koma-koma dan banyak banget kayak gini akan membutuhkan waktu lama. Jadi stop dulu, jangan dihitung dulu. Langsung kita bagi dulu aja dengan luas wadahnya. Luas wadahnya itu rumusnya pi kali R kali R. Oh, maaf, ini 4/3 pi-nya belum ditulis ya. Yang ini juga ada pi-nya, jangan lupa ditulis. R besarnya ini diameternya sama dengan 30. Berarti R besarnya sama dengan 15. Oke. Sudah tahu ya caranya mencari jari-jari itu dengan membagi dua diameter atau setengahnya diameter. 30 dibagi dua sama dengan 15. Jadi ini 15 dikali 15. Nah, stop sampai sini. Kita lihat kita harus memanfaatkan keadaan. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Jadi di sini dia menggunakan bentuk pembagian dan perkalian sehingga nanti kita bisa sederhanakan. Disederhanakan itu maksudnya atas dibagi bawah atau bawah bagi atas ya sama-sama atau kita cari bilangan yang sama-sama habis membagi kedua tempat penyebut dan pembilang tadi. Oke, kita lihat di sini 7,5 sama 15 itu bisa habis dibagi oleh 7,5. 7,5 dibagi 7,5 dapat 1, nggak usah ditulis. 15 dibagi 7,5 dapat 2. Terus 7,5 sama 15 dapat 2. Terus ini 2 dibagi 2 sama 4 ya. 4 dibagi 2 dapat 2. Ini juga 2 dibagi 2 hilang dapat 1. Sini lihat. Masih ada 4/3 dikali 7,5. 3 sama 7,5. 7,5 dibagi 3 dapat berapa? 2,5. Pi
sama Pi-nya gimana? Pi-nya sama Pi juga sama-sama bisa disederhanakan. Pi dibagi Pi itu kan sama dengan 1. 100 bagi 100 sama dengan 1. 1 juta bagi 1 juta sama dengan 1. Negatif 5 dibagi negatif 5 sama dengan 1 juga. Jadi tinggal 4 dikali 2,5. Berapa? 4 dikali 2,5? Ya, betul. 10 sentimeter. Kalau tinggi tambahannya 10 sentimeter, nih, twing, 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 twing. Ini 10 sentimeter, berarti tinggi keadaan kedua sama dengan berapa? Oke, betul. 50 sentimeter ditambah 10 sentimeter dapat tinggi keadaan kedua sama dengan 60 sentimeter. Gimana? Mudah bukan? Yang penting paham konsepnya. Kemudian kita bernalar dan juga di logika aja guys. Gak usah dibikin pusing. Oke? Oke, selamat belajar, semangat terus, maju terus, pantang mundur. Kalau masih ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan ke Monas Bimbel ya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.